Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mahasiswa semester 5, ya, semester 5 Prodi HES, eh, untuk materi pertama kita, nah, yaitu tentang kompilasi hukum Islam. Jadi silabusnya ini, nanti saya share ya di grup ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas ya. Ya, jadi materi pertama yaitu tentang hukum Islam dan sumbernya. Oke. Sumber hukum yang seperti kita ketahui ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang punya kekuatan yang bersifat mengikat. Nah, itulah sumber hukum. Nah, untuk hukum Islam, ya, untuk kompilasi hukum Islam, sumber utamanya yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, istihad, ada istihab, istislah, istisun, maslahah, nah, kias, rayu dan urf. Nah, itu beberapa sumber hukum Islam. Oke. Sebelumnya kan Anda sudah mempelajari ada usul fikih ya, ada pengantar ilmu fikih. Nah, situ Anda perdalam lagi. Oke. Materi yang saya sampaikan ini adalah hanya sekilas-sekilas ya. Nanti Anda silakan cari materinya ya. Tanya ke dosen, ada dosen hadis ahkam, tafsir ahkam, itu tentang tafsir hukum semua. Yang pertama Al-Quran. Ya, seperti kita ketahui, Al-Quran adalah sumber hukum atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Ya, kita tahu ya. Jadi Al-Quran adalah sumber hukum utama untuk kita bagi umat Islam. Nah, ayat-ayat yang diturunkan ini dibagi menjadi dua, yaitu ayat Makkiyah ya, dan ayat Madaniyah. Untuk pengertiannya, silakan Anda cari. Oke. Nah, yang kedua adalah hadis. Nah, hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang sesuatu hal. Atau disebut juga pula sunnah qauliyah. Jadi, hadis adalah merupakan dari sunnah Rasulullah. Nah, hadis ini dibagi menurut perawinya, yaitu ada 3 kelompok ya, ada sunnah mutawatir, masyhur, dan sunnah ahad. Nah, ada juga matan-matannya. Nanti Anda silakan cari atau tanyakan ke mata kuliah ada hadis ahkam di situ Pak Haji ya yang megang. Jadi hanya sekilas ini sumber hukum Islam. Selanjutnya ini ijma. Nah, ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya adalah kesepakatan para ahli, istihsan atau sejumlah mustahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Nah, jadi al-ijma ini lahir setelah Rasulullah nggak ada. Nah, jadi para mustahid itu sepakat untuk menentukan hukum Islam itu dengan prinsip ijma. Nah, jadi ijma itu kesepakatan para ahli ya, istihsan. Oke, selanjutnya ini al-ijtihad. Ya, menurut definisi ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan di dalam mendapatkan hukum syara. Ya, dengan cara istinbat dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan seorang fuqaha untuk mendapatkan hukum ya. Untuk mendapatkan hukum syara tapi tetap beracuan dengan Al-Qur'an dan hadis. Umpamanya dalam mencari tentang hukum perkawinan, tentang wali, mas kawin, saksi. Nah, dia beristihad bagaimana caranya, syarat sahnya saksi itu bagaimana ya, syarat sahnya perkawinan itu bagaimana. Nah, dia mencari tetap sumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perkawinan, nanti Anda silakan ada mata kuliah fikih munakahat. Selanjutnya ini kias. Jadi kias merupakan dia menurut bahasa adalah ukuran atau timbangan atau persamaan atau analogi yang menurut istilah ahli usul fikih adalah mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa. Ya. Jadi kias ini adalah menyamakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah atau para sahabat. Nah, terjadi di masa sekarang. Nah, itu kias disamakan. Ya, itu di usul fikih 1 dan 2 itu sudah dipelajari. Oke, nanti kurang puasnya nanti Anda searching. Itulah mahasiswa. Oke, yang selanjutnya adalah al-istihsan. Jadi al-istihsan adalah meninggalkan hukum yang diperoleh melalui kias yang jelas atau zali ya untuk mendapatkan hukum yang tidak jelas atau kafi karena ada dalil syara atau logika yang membenarkan atau meneruskan meninggalkannya.
Jadi al-ihsan ini adalah ini kan hukum yang diperoleh melalui kias. Nah, jadi hukum yang dikiaskan itu, nah ternyata ada hukum yang lebih kuat dalilnya. Nah, ini ditinggalkanlah dalil kias. Itu istihsan intinya. Ya, itu istihsan. Nah, selanjutnya ini ada masalah mursalah. Nah, jadi adalah ya kemaslahatan yang dilepaskan atau masalah mursalah ada kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung oleh syara mengenai hukumnya. Jadi masalah ini adalah ya kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara ya atau meninggalkannya akan tapi dikerjakan. Itulah masalah mursalah. Ya, jadi Anda nanti baca aja ya. Ya hanya sekilas sumber hukum Islam. Selanjutnya al-urf. Nah, urf diakui kepadanya di dalam menentukan hukum terutama menghadapi lapar-lapar yang bersifat umum. Ya. Jadi urf ini adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat setempat diterapkan oleh hukum yang sesuai dengan syariat. Ya. Yang dalam artian dalam konteks dia tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu al-urf ya, adat. Selanjutnya al-istihsab. Jadi al-istihsab memiliki arti tersendiri ya. Jadi menurut usul fikih menerapkan hukum atau sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Ya. Jadi pada dasarnya ihtisab adalah menjadikan hukum tentang sesuatu hal yang telah ada sejak semula tapi tak berlaku sampai adanya peristiwa selanjutnya. Jadi hukumnya udah ada nih sampai ada peristiwa hukum yang selanjutnya, nah dia tetap berlaku. Nah, kecuali ada dalil yang merubah hukum tersebut. Kayak tadi ya, kayak kias kalau ada istihsan ya diganti. Oke. Nah, selanjutnya ini ada al-hamul khamsah. Jadi artinya ada 5 ketentuan. Jadi pada dasarnya al-hamul khamsah itu erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud al-hamul khamsah adalah atau biasa juga hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf itu atau orang yang dipandang oleh hukum cakap. Ya, jadi melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, atau maupun dalam bentuk larangan. Jadi hukum taklif itu dimaksud mencakup 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian yang mengenai benda. Nah, jadi dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam yaitu zaid, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Nah, pengertian zaid, sunnah, makruh, wajib, dan haram ya. Jadi silakan Anda cari ya tentang ahkamul khamsah ya ngasih materi intinya aja ya. Jadi Anda sebagai semester 5 karena sudah dapat materi usul fikih, tafsir ahkam, hadis ahkam nah. Jadi silakan Anda mencari selebihnya karena mahasiswa itu tidak terpuaskan ya. Jadi silakan Anda cari lagi tentang pengertian sumber hukum Islam ya tadi kayak istihsan, masalah musalah ya, al khamsah ya. Oke. Dari saya cukup sekian materi yang singkat ini ya. Jadi saya hanya ngasih intinya saja sumber hukum Islam yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Selebihnya yuk silakan nanti kita sharing, kita offline lah, kemudian offline kita ketemu di kampus atau nanti Anda bisa tanya ke dosen yang lain. Oke, cukup sekian dari saya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.